Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fakhaznahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin jamaah masjid At-Ta'awun rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada manusia paling mulia, manusia paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, insyaallah salawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kata Hamka, kalau ingin melihat umat Islam, datanglah pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tapi kalau ingin melihat orang yang beriman, datanglah pada pelaksanaan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi ini dua bapak-bapak ini gelarnya. Sudah jadi orang Islam, sudah jadi orang beriman. Pahalanya dua. Bahkan kata Nabi, raq'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih utama pahalanya daripada dunia serta seisi dunia. Ya, itu. Ini luar biasa bagi orang yang mengimaninya. Hadirin rahimakumullah, sedikit dalam kuliah subuh ini kita akan menyampaikan tentang 4 pilar membangun bangsa. Yang ini adalah saya dapat misi dari guru-guru saya untuk menyampaikan materi ini secara berulang-ulang dari masjid ke masjid. Ya. Pertama, kondisi kita hari ini sudah berada di penghujung akhir zaman. Sudah berada di penghujung akhir zaman. Kalau diibaratkan dunia hari ini sudah syakaratul maut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit pertama sampai ke langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah dipertontonkan dengan seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua renta. Rasulullah yang mulia bertanya pada Jibril, wahai Jibril, gambaran apakah ini? Inilah gambaran umur dunia. Itu sudah 1446 tahun yang lalu digambarkan seperti nenek-nenek dan kakek-kakek sudah bongkok. Ditambah sekarang 1446. Berarti hari ini sudah syakaratul maut. Di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya orang pintar, semakin langkanya orang-orang benar. Ya.
Jadi tagline maju tak gentar membela yang benar itu masih jauh dari kenyataan. Yang ada adalah maju tak gentar membela yang bayar. Muhammad Rafiq, kawan saya sebagai pengacara, Ibu. 2 bulan yang lalu beliau kemarin menikahkan Andi, nama lengkapnya kurang tahu saya. Badannya sterok, Pak. Gagah gitu kan. Besar badannya. Cerita Bang Andi, sepanjang hidup saya ini sudah memenggal 17 manusia. Pesanan para penguasa dan pesanan para pengusaha. Berapa dapat bayaran? Kata beliau, kalau tidak, nanti saya kasih nomor telepon ininya, Madropiknya ini. Berapa dia dapat bayaran? 1 kali memenggal leher manusia itu, dipotong telinganya, dicoprak matanya, dibelah dadanya dan sebagainya itu 2,5 miliar. Dikemanain uangnya, Bang? 1,5 miliar suap hakim, 1 miliar bekal saya di penjara, Pak. Ya Allah. Ya Allah, Robi, Pak merinding. Pertama membunuh, dia nggak bisa tidur 2 bulan. Tapi kesini biasa Kang, gini. Seperti nyembelih ayam aja katanya. Ini demi Allah yang saya samakan, bukan hoax. Itu padahal kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Ustadz Adi Hidayat menyampaikan 1, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kedua, jangan tinggalkan zikir. Yang ketiga, resepnya jangan tinggalkan sholat. Secapek dan sesibuk apapun kita. Karena sholat ini adalah identitas kita. Farquma bainal abdi wal kufri as-salat pamang tarokaha faqad kafara. Perbedaan kita dengan kafir, dengan non-muslim terletak pada sholat. Jadi ingatkan saudara-saudara kita ini yang masih KTP-nya Islam tidak mau sholat, yuk sholat. Ya, atur nuhun Kang, waduh ini Pajero wajahnya ini, pasukan jenggot Rasul ini. Ya. Doakan oleh saya bisa reuni di tanah suci, hidup kaya raya, bersaudara sampai surga. Yang paling tarik aminah, yang paling cepat berangkatnya ke tanah suci. Nah, berarti berjamaah ke tanah sucinya kalau. Ya, alhamdulillah. Ayo dongkap kapangosannya bisa seri-seri atau orang lainnya daripada cembutut wae. Malami eta mah Bu. Malami sok taralami sok diumumkeun ku DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaituna geus katebaknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedah emot. Pejabat mati, orang kaya mati, beta juga. Bade ka mana atuh orang teh? Bade mati, teu kedah sombong. Sekarang yang kalau ada di ruangan ini yang masih bersedih, putar lagu Rhoma Irama yang berjudul Takwa. Yang berjudul apa? Takwa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berpunya.
dari itu bertakwalah dalam hidup yang berpunya. Ya, sahur Roma Ira sesuai dengan pesan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Koko Kasman, ya, Kasep dan Manisnya. Ustadz Koko. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang setiap hari lewat di rumah kita, sol patuk, cilok, ya, tukang jahit, tukang las, dia lebih takwa kepada Allah, berarti dia yang paling mulia. Nauzubillah min zalik, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah minder ningali jalma nu kaya tibatan orang, jangan minder, berarti coplok kata imana, leungit imana eta. Lihat pejabat tapi kada dongkuan bapak-bapak, lihat apa? Minder lihat jabatan. Alhamdulillah abdi cager, Pak. Sehat walafiat. Tidak ada sedikit pun salobang jarum pun minder ningali jabatan jalmi, jabatan orang dan harta orang. Ingat lagu Roma Irama, inna akramakum indallahi at. Kalau tidak percaya, Bapak langsung nyanyi di depan yang sombong itu, ya. Ya. Jangan mentang-mentang punya, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Teroleloleloleng, kan gitu ya. Dan sebagainya. Itu pesan-pesan lagu Roma Irama luar biasa. Sampai Menteri Agama yang hari ini, dan Menteri Agama hari ini cager, Pak, hafal 30 juz. Dan hafal 1400 hadis. Lu kampuker kan resepnya teh keluar masuk, iya, keluar masuk gereja gitu kan, alhamdulillah. Berbeda. Beda dengan yang belum. Beda yang dengan yang lagu. Dulu biasa. Sampai Menteri Agama sekarang itu mengatakan bahwa HRI, Haji Roma Irama, berhak mendapatkan gelar Profesor Doktor atas dakwahnya di bidang musik. Memang kudu sering ngadengkeun lagu Roma Irama, ya. Ngesombong, satu sebujur bangkai, ya. Anu masih keneh tara merek, anu masih keneh pelit ke orang tua, keramat, ya. Yang ketiga, sebujur bangkai, anu edan-edanan nengan dunia, pesta pasti berakhir, Pak. Pesta pasti dengan tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, ya. Alhamdulillah kan. Minimal seri atau ibunya. Upami teu ngertos ngaos abdi, putar lagu-lagu Roma Irama. Jumlahnya ada 1001 lagu Roma Irama yang bernuansa dakwah. Yatim piatu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kan luar biasa itu. Nah, tadi Ustaz Wadid. Udah. Ya. Itu. Ini kondisi hari ini. Ya. Ya. Kondisi di Indonesia hari ini. Satu, orang-orang kafir berusaha adu domba di antara kita. Mohon maaf, ya, ada FPI di Indonesia, ada HTI, ada Persis, ada Jamaah Tabligh, ada Persis, ada Persib, ada NU, ada Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Itu semua adalah saudara kita. Jangan pernah kita mau diadu domba oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik di antara kita. Jangan sampai ada keributan di masjid ini gara-gara ada saudara kita yang anti tahlilan, yang tidak mau kunut. Kenapa? Nanti akan terlihat oleh orang yang tidak sholat tinggali di masjid At-Ta'awun. Yang kunut dan yang tidak kunut ribut. Lebih baik saya tidak sholat. Kan gitu nanti. Jadi nu alusnya anu teu sholat, nggak apa-apa. Beda itu boleh, yang tidak boleh adalah membeda-bedakan di antara kita. Langsung ke materi. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a.
4 pilar membangun dunia. 1, biilmil ulama. Harus dengan ilmunya para ulama. Jadi presiden kita tercinta Bapak Prabowo yang akan mengejar koruptor sampai bumi antariksa, kata rakyat, nggak usah ke bumi antariksa, terlalu jauh, di antara kita saja, kan gitu ya. Wah, gagah menggunakannya. Akan saya kejar koruptor sampai bumi antariksa. Biilmil ulama, beliau harus memiliki dan mewarisi ilmunya para ulama. Kenapa demikian? Karena al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Jadi sebesar apapun investasi Bapak dan Ibu sekalian untuk menyekolahkan anak, memasantren anak, menguliahkan anak, insya Allah akan terbayar nanti. Kenapa? Karena itu adalah investasi untuk ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin sampai surga kita dengan ilmu, ingin sukses dunia kita harus mencari ilmu, ingin sukses keduanya kita harus mencari ilmu. Kemudian kita ada serangan di Masjid Haram, hukumnya bicara tentang politik. Nah, itu pun adalah hadis palsu yang dibuat oleh Snokor Geronje zaman dulu. Snokor Geronje itu ibu orang Belanda, belajar Islam ke Mekah 11 tahun. Hafal Al-Quran, hafal 1.500 hadis, pulang ke sini pakai udang-udang, kemudian ini berjenggot. Di kamera gitu. Satu di antaranya hadis palsu yang dibuat oleh beliau adalah dunia surganya bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang Islam. Jadi orang Islam tidak harus kaya, karena kekayaan itu surganya bagi orang-orang kafir. Nanti jatah kita di surga nanti. Dan penjara bagi orang-orang Islam. Padahal yang baik adalah cari uang sebanyak-banyaknya, gunakan secukupnya, sisanya habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti hari ini, kenapa? Masjid Jogokarian menjadi salah satu masjid terbaik di Indonesia karena sudah punya 650 BUMM, badan usaha milik masjid. Haram, tidak boleh di masjid ngomongkan politik. Justru Nabi kita yang mulia adalah sebagai pemimpin agama, Nabi kita yang mulia sebagai pemimpin negara. Ya hebatan Nabi mah ya umaro, ya ulama. Belum ada di kita hari ini. Ada ulama yang menjadi umaro, ada umaro yang menjadi ulama. Nabi sebagai presiden, sebagai khalifah. Di mana memusyawarahkan tentang politik agar perang itu dibangun oleh Islam, dimusyawarahkan di masjid. Bagaimana mengembangkan ekonomi, dibicarakan di masjid. Bagaimana menyantuni fakir miskin dan anak yatim adalah lagi-lagi diselesaikan di masjid. Bagaimana menata lingkungan diselesaikan di masjid. Nabi sebagai seorang tokoh agama, Nabi sebagai seorang tokoh agama. Tokoh negara, tokoh agama. Membicarakan seluruhnya di masjid. Yang haram di masjid itu ketika khutbah, Bapak jual beli. Dalam surat Al-Jumu'ah itu. Ya. Fa'idha qudiyatis sholat, fangtasru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazarul bai'. Ketika khutbah, Bapak transaksi jual beli di sini. Itu yang tidak boleh, bukan membicarakan hal-hal politik dan hal ekonomi haram di masjid. Itu yang harus dipahami. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Jadi investasi di bidang ilmu itu dalam bahasa manajemen disebut dengan investasi leher ke atas. Investasi leher ke bawah mah makan, minum, dan sebagainya itu adalah investasi leher ke bawah. Ada yang ingin masuk fakultas kedokteran kan,
Unisba saja sudah di angka 500 juta. Beda dengan di negeri kan. Dan hari ini luar biasa. Yang kedua adalah bi'adlil umaro. Ya. Halus lahir di tengah-tengah kita adalah pemimpin yang adil. Ya. Pemimpin yang adil. I'dilu kata Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil akan mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penelitian Ustadz Rahmat Baikuni, di dunia ini ada 3 ratu adil yang hari ini masih hidup, dan ini disebut dengan detik-detik akhir zaman. Ada yang disebut dengan ratu adil itu Raja Salman bin Abdullah, seorang raja di Mekah di Arab Saudi. Ketika ponakannya ketahuan korupsi, langsung dihukum gantung, padahal itu yang korupsi adalah ponakannya. Ya. Itu ratu adil. Yang kedua ada Tayyip Erdogan, disebut dengan ratu adil. Tayyip Erdogan itu kalau di Indonesia itu persis seperti Habib Rizik. Mengkritik pemerintah, keluar masuk penjara. Dan inilah yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dipitnah menggoda Zulaiha. Ya, kalau Jawa Zulaiha ibu ya. Kalau itu Sunama Zulaiha. Yana orang Sunda, kalau Yono orang Jawa. Oleh sebab itulah Patih Gajah Mada itu asli orang Cicahem. Ya. Karena dia bukan orang Jawa, walaupun Universitas UGM-nya dia ada di Jogja. Kalau dia orang Jawa pasti Patih Gajah Modo. Berarti ini kalau Patih Gajah Mada berarti asli orang hebatnya, jadi Patih Gajah Mada. Hebat orang Sunda. Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh, Siliwangi. Nah ini Siliwangi yang harus kita perbanyak hari ini. Jangan saling bantai, saling sebret, saling sikut, justru saling wangikan. Maka saya kalau di kelas karena anak laki-laki itu, kalian mau saya panggil kasman atau bermutu? Bermutu, Pak. Aduh, kalian gak maju kalau begitu. Kalau bermutu itu bermuka tua. Kalau kasman, kasep dan manis. Oh, kasman, Pak. Setuju dia ya. Ini alhamdulillah semuanya jamaah atau ini kasman semua ya, kasep dan manis. Kasman itu kasep dan dermawan. Ya. Kalau ibu-ibunya macan, manis dan cuantik. Nah, gitu kan. Alhamdulillah. Kan ibu tuh ibu gak sanes nenek-nenek dia nama, tapi nona karena macan ya. Nanti ada lagu dibahas lagi oleh lagu Roma Irama itu. Mutiara hatiku. Ya. Kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat berlindung dalam ketedihan dan sebagainya. Nanti luar biasa pokoknya. Mari kita hidupkan ini HRI, hidup Haji Roma Irama ya. Karena itu asli dari Tasikmalaya, Raja Dangdut yang album-albumnya itu 90% dari Quran dan hadis, 90% dari hasil sholat istikharah. Yang ketiga, ya Tayyip Erdogan itu terpilih sebagai presiden di Turki hari ini. Ketika ditanya dengan apa Anda membangun Turki, jawabannya luar biasa. Dengan iman dan dengan diamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Ini alhamdulillah di masjid ini perkembangan baca Al-Qur'annya luar biasa. Ya.
Karena malaikat pun memiliki SOP. Bagaimana cara kerja malaikat? Satu di antara SOP-nya, Allah menyampaikan perintah kepada malaikat, wahai malaikatku, jangan kau siksa hambaku yang di dadanya ada Al-Quran. Kan kunci itu. Jangan siksa hambaku yang di dadanya, yang di hatinya ada Al-Quran. Kalau kita tidak ngaji kan kita tahu kita. Walaupun yang dibaca hanya satu ain. Apalagi yang dibaca kalau satu juz kan gitu. Imam Syafi'i radhiyallahu anha setiap bulan Ramadan mampu menghatamkan Quran 10 kali, Pak. Malam 30 juz, siang 30 juz. Ini yang saya sebut dengan LGBT namanya. Laki-laki gagah banyak tilawah. Mudah-mudahan suami-suami ibu menjadi geng LGBT. Laki-laki gagah banyak tilawah. Atau hobinya dugem suami ibu itu. Dunia gemar mengaji dugem itu. Jargonnya, aku yang dulu bukanku yang sekarang. Dulu tawuran, sekarang baca Quran. Dulu ku menderita, sekarang beta bahagia. Kenapa beta? Karena kita tinggal di Kabupaten Bandung. Siapa beta itu? Beta itu adalah penemu kota Bandung, asal dari orang Ambon. Kalau tidak percaya, nyanyikan saja oleh ibu. Ya, halo Ban, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta, benar kan? Beta. Dirobahin atos lami abdi. Itu enak kan ibu, tetap beta. Beta itu penemu kota Bandung asal dari Ambon. Ya, itu kalau tidak percaya ibu-ibu, bapak-bapak nyanyikan saja. Dengan iman dan dengan diterapkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Sehingga kata sebagian sudah sulit ditemukan orang-orang miskin di negeri Turki ini hari ini. Karena apa? Karena memiliki pemimpin yang adil. Sebelumnya Turki juga pernah dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk ini seorang pemimpin di Turki yang luar biasa. Karir hidupnya itu pernah membunuh 32 ulama. Menjadikan Mesir dijadikan sebagai tempat prostitusi. Yang haram dihalalkan oleh dia. Ketika ditanya siapa yang berkuasa di negeri ini? Para penjilat yang menjawab, yang berkuasa di negeri ini adalah Tuan, bukan Tuhan. Siapa yang berkuasa di negeri ini? Tuan atau Tuhan? Yang berkuasa adalah Tuan. Kata para penjilatnya itu. Sehingga singkat cerita si Mustafa Kemal Atatürk ini seluruh badannya itu gosong dan tidak ada seorang pun tabib yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu karena bejat kelakuannya itu. Walhasil dia meninggal, dia mati. Mati pun rada kurang pantas sepertinya, sopantin mati tehnya. Dia mod gitu ya kalau dia modar waktu itu. Kemudian tidak ada seorang pun ulama yang berani menyembelihkan jenazahnya. Karena atas perintah ibunya yang melas-melas akhirnya ada seorang ulama yang bersedia menyembelihkan jenazahnya. Ketika akan dikebumikan jenazahnya itu ngapung, Pak, terbang. Hari ini jenazah Mustafa Kemal atau manusia terkutuk itu ditindih dengan batu 44 ton. Bila bapak terpercantan mungkin umroh, langsung daftar ke Ustadz Koko, berangkat langsung melihat bagaimana di mana dikebumikan Mustafa Kemal Atatürk ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haqq. Akan kami pertontonkan kekuasaanku di alam semesta raya ini wa fi anfusihim, dan dalam diri kamu sendiri. Sesungguhnya Al-Qur'anlah satu-satunya kitab yang maha benar karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Pernah Bapak memikirkan bagaimana alis? Kalau alis dan bulu mata ini Pak, perkembangannya seperti rambut, Bapak akan repot tiap 2 bulan sekali, mau kemana? Mau nektek alis. Siapa yang mendesain alis dan bulu mata ini? Kalau bukan Tuhan kita, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lenturnya ini. Kalau ini misalkan ibu keras ini, bagaimana kita? Setiap bulan ibu mau belanja anggal pun caroplok anggal gara-gara ini. Luar biasa. Itu aja Pak, alis tapakuran oleh kita. Ya, ada 9 miliar manusia di muka bumi ini, sidik jarinya tidak ada yang sama. Maka ketika TKP oleh polisi pasti yang dicari adalah sidik jarinya. Siapa sidik jari siapa ini? Dari sidik jari itulah ketahuan siapa pelaku kejahatan itu. Inilah hebatnya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam punya prinsip, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, tinggal di bumi Allah, mati pun senang berjumpa dengan Allah dengan catatan la fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kata para ulama, wa min alamati hubbillah hubbi dzikrillah. Adapun ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, cinta menyebut namanya. La ilaha illallah. Wa min alamati bughdillah bugdi zikrillah. Adapun orang yang benci kepada Allah berarti dia benci menyebut namanya. Maka jangan sampai Allahumma antas salam dijadikan sebagai Allahumma lantas jalan. Ya. Fa idza qudiyatis salat fadhkurullah. Beres salat kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza manasikakum fazkurullah. Beres melaksanakan manasik haji, maka kita dianjurkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga Ratu Adil itu ada yang disebut dengan Dr. Zakir Naik. Seorang dokter Pak, ini juga sama, hafal Al-Qur'an 30 juz. Hafal ribuan hadis, yang beberapa minggu yang lalu datang ke kota Bandung. Ya, di sini di Soekarno-Hatta nih, di Triton Point itu kemarin itu. Ya. 2012 saya mengislamkan Depi Julianto, anak mahasiswa ITB semester 8. Ketika saya wawancara, atas dasar apa kamu bisa masuk Islam? Satu di antaranya sering mendengarkan ceramah dan pidato-pidatonya Dr. Zakir Naik. Dan saya telah membongkar kebohongan agama saya. Saya syahadatkan pada Jumat pada waktu itu, Pak Dokternya, Ustaz tolong dibimbing syahadat. Alhamdulillah ada seorang Katolik, semester 8, Depi Julianto, masuk Islam. Ya. Di Hitan pun, di belakang Paknya, ada dokter itu apa namanya? Pak tadi itu. Ada poliklinik di belakangnya itu, Pak Dok apa Ibu Yani ya gitu. Alhamdulillah itu. Berkat gitu. Dan hari ini begitu luar biasanya dibombardir dengan tidak dan intinya Gaza, jalur Gaza itu, sehingga menyadarkan manusia di dunia ini, di Amerika pun orang dan Eropa hari ini berbondong-bondong mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Free Valentine. Free Palestine dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja di Amerika hari ini sudah pada bangkrut karena tidak ada pengunjungnya. Alhamdulillah Ustadz Koko, Ustadz Ahmad Kamil Taufik kemarin murid saya terpilih sebagai imam besar di New York Amerika, Pak. $3.500 di luar tunjangan apartemen dan kendaraan itu. Alhamdulillah ada asa kadinya. Alhamdulillah gening maneh teh alus milik cantik isinya. Jadi dan memang luar biasanya ininya. Ngajinya luar biasa, terpilih sebagai imam. Pan bangga gitu nya. Punya murid leuwih pinter tibatan apanya guruna terpilih sebagai imam di Amerika hari ini. Itu. Jika salah satu di antara paku dunia Islam itu meninggal dunia,
Maka disitulah disebut dengan detik-detiknya kiamat kubro hari ini. Tadi, jangan tinggalkan, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, jangan tinggalkan sholat secapek dan secakit apapun. Karena sholat adalah tiangnya agama. Ya, kan itu. Yang ketiga adalah bisyahawatil agniya. Harus muncul di tengah-tengah kita adalah orang kaya yang dermawan. Jadi cukup 3. Para pemimpin di dunia ini, 1, mendekati ilmu, menguasai ilmunya para ulama. 2, berusaha menjadi pemimpin yang adil. 3, harus lahir di tengah-tengah kita adalah pemimpin, orang kaya yang dermawan. Al-yadu ulya khairum min yadis sufla. Tiap sehabis sholat berjamaah, Masjid Jogokarian sudah menggratiskan beras. Siapa saja yang kelaparan tidak punya beras, sudah digratiskan. Ya, sudah digratiskan itu. Ini luar biasa. Ya. Ada lagi Ibu Aisyah Kawakib itu. Yang punya hotelnya itu seharga 80 miliar zaman Ibu Megawati itu. Kemudian disumbangkan hotelnya itu dijadikan sebagai rumah tahfiz Quran. Alhamdulillah ini gerakan makan, ya, gerakan santapan jasmani di masjid-masjid ini semarak di Indonesia itu hari ini. Bahkan di Taman Sari Bogor itu ada makanan yang menunya itu 35.000 Pak, makanannya gitu. Dia jual dengan harga 100.000 rupiah. Tapi khusus, ya pelanggannya adalah para pengamen dan para pemulung jalanan. Jadi mun hoyong nu 1.000 kedah rubah nasi budang tinggal gitu. Ya. Bapak makan wajah donatur semua ini makannya. Tidak ada wajah musafir di sini. Alhamdulillah. Sesuai dengan tagline masjidnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'awun ini. Hamba-hamba Allah yang mengulurkan tangannya untuk menolong banyak manusia. Abdurrahman bin Auf hari ini. Kalau dirupiahkan, Abdurrahman bin Auf itu adalah sekitar 700 triliun hartanya yang disumbangkan. Saya sampai menangis ketika membaca kisah bahwa pada waktu itu di Madinah terjadi panen besar untuk kurma. Saking panen para sahabat di mana-mana, kurma itu sampai busuk. Terus sampai berita itu kepada Abdurrahman bin Auf menjual asetnya dan membeli kurma para sahabat dari petani itu yang sudah busuk itu. Wah, berbahagialah para sahabat karena kurmanya laku diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Di luar dugaan, negara tetangga terkena wabah penyakit. Di luar dugaan ternyata penyakitnya itu bisa sembuh dengan meminum jus kurma yang sudah busuk. Bayangkan. Kurma yang dibeli harganya naik 10 kali lipat, Pak, bayangkan. Kaya raya lagi. Ya, begitu luar biasanya. Oleh sebab itulah kalau ada orang yang Allah mencintai orang kaya yang dermawan, tetapi Allah juga lebih mencintai orang biasa tapi dermawan. Ya. Jadi syarat kita berbagi dengan orang lain tidak harus bengar dulu, tidak harus kaya dulu, tidak harus cukup dulu. Berbagilah sesuai dengan kemampuan kita dan itu lebih Allah cintai hari ini. Nah. Jadi sepanjang saya jadi dosen UIN, alhamdulillahnya. Sanes rahul itunya. Sudah hampir 31 orang mahasiswa UIN yang kelaparan, tidak punya kosan, saya tampung, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini ada yang sudah menjadi bos hebal Jawa Bali gitu kan. Ada yang sudah menjadi sekpri salah satu pejabat dan sebagainya. Ada yang jadi PNS laporannya. Pak, nanti abdi telo balapan. Wow, kan. Kita tidak pernah ya, tidak pernah segede liang jarum pun mereka datang kepada kita dan mengucapkan terima kasih. Tapi alhamdulillah, doakan saya sing abus ka surga. Itu tidak ada apa-apa. Yang keempat adalah
biddu'ail fuqara wal masakin. Doanya para fakir miskin. Jika ilmu ulamanya sudah diamalkan, pemimpinnya sudah adil, orang kayanya dermawan, tugas fakir miskin adalah mendoakan ulamanya, mendoakan pemimpin yang adil, dan mendoakan orang kaya yang dermawan. Saya rasa tidak harus menggunakan teori manajemen modern. Karena agama Islam adalah sudah sangat modern banget. Saking modernnya, perintah membersihkan muka saja, setidaknya 5 kali kita berwudu setiap hari. Kalau tidak percaya, cari oleh Bapak di agama lain, ada enggak? Perintah untuk membersihkan muka sehari selama minimal 5 kali. Tidak ada, Pak. Kecuali dalam agama Islam. Ditambah yang membersihkan badannya, misalkan sehari mandi 2 kali. Tapi luar biasanya kemarin sahabat saya, Pak Dr. Tata Sukaya, mendampingi Menteri Agama ke Amerika, Pak Koko. Kang, selama abdi di Amerika dan di seluruh tempat yang saya kunjungi, tidak ditemukan sampah dan tidak ditemukan tong sampah. Bingung ya? Mayoritas non-muslim, tapi perilakunya adalah an-nazafatu minal iman. Sementara kita punya deklin an-nazafatu minal iman, tapi sampah di mana-mana hari ini. Jadi mohon maaf dari bapak-bapak yang suka udud gitu ya. Kalau suka udud rata-rata 90% yang saya lakukan digesek-gesek ku sampeanan akan gitunya, dileyak teh akan gitunya. Itu di mana-mana itu. Lain cenah abi menyaksikan, coba yang hoyong apal ka mana micen. Bahkan sampai lebih pakai udang-udang, pakai sorban, haji segala macam, uji nyupiran. Bicaranya kadinya ka jalan, padahal di jalan raya itu. Ya Allah, ini yang harus kita sadarkan hari ini, betapa luar biasanya ajaran Islam tentang kebersihan, tapi ternyata diamalkan oleh saudara-saudara kita yang non-muslim untuk masalah kebersihan. Jadi 4 pilar membangun negara adalah 1 dengan ilmunya para ulama, dengan munculnya pemimpin yang adil, dan munculnya adalah orang kaya yang dermawan, dan doanya para fakir miskin. Di Banjarnegara ada seorang bupati yang pernah masuk di di Metro TV itu. Ya, lupa lagi namanya saya. Dia bandar narkoba, Pak. Bandar narkoba, kemudian mati suri selama 1 hari 1 malam. Ketika dalam mati suri itu, dia didatangi oleh anak kecil. Anak kecil itu, istighfar kamu katanya. Aku nggak ngerti apa itu istighfar. Digablok lagi katanya apa itu. Dicabok oleh anak kecil itu katanya. Sampai dia benyol ininya. Istighfar kamu. Aku nggak tahu istighfar. Akhirnya aku menjawab, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Singkat cerita, dia sadar, kemudian mantan bandar narkoba itu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan singkat cerita terpilih sebagai Bupati Banjarnegara. Ya, singkat cerita, dia ketika jadi bupati, PAD Banjarnegara itu sebelumnya 65 miliar. Ketika dia jadi bupati, naik 365 miliar. Kemana yang 300 miliar itu? Ternyata dikorup oleh para anggota dewan yang mulia, kata dia. Sampai ketika dia ingin menjamu para tamu yang datang ke kantor bupati pun nelpon mamahnya, "Mah, kirim uang dong buat ini, buat ngasih makanan para tamu dan minuman. Kan kamu menjadi bupati." "Takut, oh, Mah, aku takut," kata dia. Ya Allah.
Ya, sampai segitunya. Ya, ada seorang bupati yang dulunya mantan preman diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang kesolehannya lebih hebat daripada ulama pada waktu itu. Andai ini bisa ditiru oleh para pemimpin kita di negeri ini, insya Allah kita akan mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi sebahagian rakyat Indonesia. Tunjangan anggota dewan per bulan, rumahnya saja 50 juta Pak per bulan. Kali 12, 600 juta. Kunjungan konstituennya 140 juta, berapa kali dapatnya? 10 kali dalam setahun. Bantuan sosial berapa dapatnya? 250 juta, berapa setahun? 10 kali dalam setahun. Ya 8 miliar tidak korupsi dapat sebulan. Itulah Indonesia. Tapi yang hari ini terjadi, Cirata, Saguling, Jatiluhur. Tos puguh nyata, nu maling mah anu di laluhur. Nu nampar-nampar, nu nabeh. Nu lapar-lapar, nu sebe. Tidak berlebihan. Saya sebulan hari ini mendapatkan 3 SMS dari seseorang. Pak Abdi tacan tuang kamari meser. Naon? Meser beras gemong 1,5 kilo ti enjing. Ya Allah, nangis Pak saya. Sebulan ini dapat 3 SMS yang menceritakan anaknya belum makan. Yang menceritakan ibunya belum makan. Yang menceritakan dianya sendiri belum makan. Ini luar biasa. Kita bantu sesuai dengan dengan kemampuan kita. Ya. Saking susahnya hari ini. Tidak lebih dari 67% rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian yang masih menjadi pelanggan Alfamart, Indomart hari ini, beralihlah menjadi pelanggan warung tetangga kita hari ini. Jumlah Alfamart di Indonesia ada 22.000, jumlah Indomart ada 22.000. Yang itu pemiliknya adalah non-muslim semua. Belum pernah saya dengar terima kasih kepada umat Islam yang telah menjadi pelanggan setia kami selama ini. Ya. Oleh sebab itulah saya masih tradisional Pak. Abdi eut wae masih menggunakan air aqua galon Pak. Kenapa? Tetangga Abdi nini-nini yang punya anak keterbatasan. Lamun teu dibelanja oleh kita siapa lagi hari ini? Insya Allah ini bagian dari mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangganya. Apabila ada di antara bapak-bapak yang punya saudara jenderal, punya saudara pejabat dan sebagainya, insya Allah ketika kita sakit dan kita meninggal dunia, pasti orang yang paling duluan membantu kita adalah tetangga kita semua. Maka Allah ulangi 4 kali. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari muliakanlah tamu yang datang ke rumahnya walaupun dengan hanya secangkir air putih. Mangkana yu'minu billah wal yaumil fal yukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangganya. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa mengaku beriman kepada hari maka bertutur katalah yang baik-baik saja. Aw liyasmut atau kita diam saja. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yasir rahimah. Barang siapa yang mengaku iman kepada hari maka sambungkanlah tali hubungan silaturahim. Yang pertama kaitan dengan hablum minanas, yang kedua dengan hablum minanas, yang ketiga dengan hablum minanas, yang keempat dengan hablum minanas. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berfatwa. Satu suap yang kamu berikan kepada orang yang sedang kelaparan lebih afdol, lebih utama daripada membangun 1000 menara.
Lebih jauh lagi Al-Ma'un menyatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapakah yang disebut dengan pendusta agama? Pendusta agama dijelaskan oleh Al-Qur'an, orang yang tidak peduli atas urusan perutnya orang yatim piatu dan tidak peduli atas perutnya orang-orang fakir miskin. Itulah yang disebut dengan pendusta agama. Bagaimana orang yang menghancurkan agama adalah orang Islam yang jelas-jelas sengaja dan berani mau meninggalkan sholat. Maka punten abdi ka tukang bangunan nutut tusuk teras sholat, di pasian kokona, di pasian sarungnya, mang sholatnya. Allah membenci pada Fir'aun yang sombong. Tapi Allah membenci pada orang miskin yang sombong. Apa sombongnya? Tidak mau sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tos miskin, sombong dari Pak. Lengkap penderitaan hidup. Ya. Ikan gabus, ikan sepat, ikan lele lebih bagus, cepat, dan tidak bertele-tele. Pengajian ini bahaya kalau dilanjutkan karena ibu dari wajahnya sudah bergoyang kiri dan kanan. Ya, begitu ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Roma Irama Elvis Sukaisi, saya ucapkan terima kasih.